Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yang sudah beberapa kali di-request oleh teman-teman di channel ini, yaitu saham SCMA gitu ya. Adalah salah satu saham yang bergerak di sektor media, dan menurut saya saham ini adalah salah satu the next bigger gitu ya, yang mungkin bisa ngasih bigger di tahun 2025. Dan sebelum lanjut, disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. SMA The Next Bigger, salah satu faktor mendorongnya adalah IPO-nya video gitu ya, yang akan menjadi sentimen kuat bagi SCMA. Apakah akan menjadi The Next Bigger? Kalau buat saya pribadi potensinya iya. Kenapa? Karena SCMA ini pernah kita bahas teman-teman di bulan September ya, bulan September tahun lalu. Ini kontennya saat itu ISG sedang ATH-nya, tapi saya melihat SCMA punya potensi yang cukup menarik gitu ya, mengenai IPO video yang menurut saya semakin dekat gitu. Jadi kalau teman-teman berharap bisa SCMA dari video, saya berharap teman-teman punya average di harga yang bagus gitu ya. Nanti di akhir video kita akan bahas beberapa poin mengenai salah satunya adalah entry sahamnya, harganya gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya di harga tertekan, saya rasa menuju bigger itu sudah nggak terlalu jauh lagi gitu ya. Harapannya pun sama, tapi kalau teman-teman baru kepikiran untuk masuk sekarang, menurut saya ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Kalian bisa tonton sepanjang video ini. Pertama, kita akan bicara soal sekilas industrinya dulu gitu teman-teman ya. Kalau kita bicara soal sektor media hiburan gitu ya, saya melihat ini industri yang sangat challenging beberapa tahun terakhir ini, khususnya ketika mulai pandemi. Kenapa? Karena persaingannya sangat-sangat ketat gitu ya. Kita di Indonesia kita bisa nonton konten yang worldwide, Netflix, Disney, Amazon Prime, dan lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya pilihan kita itu macam-macam kan. Kalau teman-teman lagi suka drama Korea, lagi ada Squid Game baru rilis, mungkin kalian akan stop subscription di video, lalu kalian subscribe di Netflix, atau sebaliknya gitu ya. Itulah yang terjadi. Akibatnya apa? Bagi sisi customer yang akan pasang iklan di perusahaan-perusahaan FTA gitu ya, free to air, ataupun perusahaan-perusahaan yang pasang iklan di perusahaan-perusahaan seperti video, dia akan melihat nih, saluran mana sih, channel mana yang tepat bagi mereka untuk bisa iklanin produk mereka gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak misalkan company-company model apa ya, P&G, Unilever, mereka dulu getol banget untuk pasang iklan di jam-jam prime time, bisa beberapa kali iklan gitu ya. Produk sabun mandi aja bisa muncul 2 kali. Itu sekarang sudah mulai berubah trennya. Mereka nggak hanya pasang di situ, mereka pasang di YouTube, mereka pasang di kerjasama dengan konten kreator, mereka pasang di video dan lain sebagainya. Jadi ada persaingan yang ketat dari sisi spending iklan. Begitu juga dari sisi perubahan selera penonton nih, ya usia kita beda banget. Ada yang mulai nonton Netflix itu di umur 10 tahunan sampai umur 60 tahunan dengan pilihan-pilihan program yang sangat-sangat bervariasi. Kalau industrinya seperti itu, maka SMA juga nggak kalah challengingnya gitu kan ya. Itulah yang membuat bahwa beberapa tahun terakhir ini SMA terlihat suffer. Kenapa? Karena mereka ekspansi ke bisnis digital, bebannya bengkak, platform digital revenue-nya itu juga masih merangkak, dan kita juga notice kalau teman-teman langganan video seringkali disampaikan oleh pembawa acaranya bahwa jangan sampai melakukan pembajakan gitu ya, karena bisa kena denda dan lain sebagainya. Inilah konten-konten mahal yang kalau dibajak ya rugi banget gitu bagi SMA. Nah menariknya 6 bulan pertama itu SMA berbalik untung dari posisi tahun sebelumnya yang tidak terlalu bagus, dan mestinya tahun 2024 itu mereka bisa closing di atas 500 miliar. Ini jauh dari labanya mereka yang biasa bermain di 1 triliunan ya full year. Jadi ini masih setengahnya. Tapi ini buat saya masih on track kalau kita lihat kinerjanya SMA di tahun 2022 dan 2021 gitu ya. Yang kinerjanya tidak terlalu bagus. SMA adalah perusahaan yang bergerak di sektor media, dan salah satu cost yang perlu kita perhatikan adalah ya cost untuk bisa menyelenggarakan acara itu atau membuat acara itu gitu ya. Ini penting seperti yang saya highlight dalam slide ini, bahwa beban untuk produksi itu salah satu beban yang cukup besar bagi emiten-emiten media. Ini contohnya bahwa mereka itu 2023 dengan 2024 cost-nya hampir sama besarnya, dengan kecenderungan beban terbesar adalah acara-acara program olahraga gitu ya, pertandingan timnas PSSI, dan acara Olimpiade. Ini portofolio SMA teman-teman dari mulai SCTV, Indosiar, Next gitu ya. Ada yang streaming itu terkait dengan video dan lain sebagainya, itu juga di portofolionya SMA. Nah, bicara soal market share-nya, kita harus tahu bahwa sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi tampak luar itu ada 3 player besarnya lah ya. Grupnya SCMA, ya ada SCTV dengan Indosiar, grupnya
Trans, ada Trans 7 dan Trans TV, lalu grupnya MNC. Selebihnya ya mereka menurut saya sih pemain yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang top 3-nya ada di area ini. Dan SMA saat ini unggul dari sisi market share gitu ya, dari sisi market share. Kalau kita bicara soal keuangannya, kinerjanya, maka kita bisa melihat bahwa meskipun market share masih besar secara free to air ya, VTA gitu, tapi labanya mulai kelihatan ada degradasi gitu ya. Bayangin aja dari sisi 2020 mereka punya pendapatan 5,1 triliun, mereka masih bisa dapetin laba 1,1 triliun, 20%-an. Hari ini 9 bulan mereka sudah dapat 5 triliun, tetapi labanya baru dapat 437 miliar. Jadi progres kenaikan dari beban-beban yang mereka miliki emiten-emiten media itu cukup besar gitu ya, apalagi dengan ekspansi dari emiten-emiten tersebut ke digital entertainment gitu ya. MNC bangun sesuatu, SMA bangun video, dan lain-lain. Nah ini cost gitu ya, harus ditanggung saat ini. Jadi ketika saat ini SMA mulai turn around, menurut saya butuh sesuatu yang bisa membuat SMA itu lebih di-appreciate oleh market gitu. Lebih di-appreciate oleh market. Belum tentu karena faktor kinerjanya naik, tapi karena mungkin bisa jadi dari corporate action. Dari sisi keuangan, SMA salah satu emiten yang bisa ngasih dividen cukup bagus, karena memang dari total aset lancar 7 sekian triliun, 15% diantaranya adalah cash jumlahnya, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau waduh, emiten lagi turun banget kok bisa bagi dividen gitu ya. Menurut saya sih SMA masih tergolong sehat dari sisi kas. Dan juga ditopang dari utang perusahaan yang sangat rendah gitu ya, sangat rendah. Hampir gak ada utangnya SMA ini secara jangka panjang, sehingga fokus mereka tuh benar-benar tinggal fokus gimana caranya ngegedein video, bisa bikin video untung, profitability-nya bagus, dan gongnya gitu ya, IPO gitu. IPO dan bukannya IPO tapi bisa membuat investornya untung gitu ya. Bicara soal prospek, kita nggak bisa mengabaikan magnet corporate action gitu. Corporate action buat saya adalah salah satu jalan ninjaku kalau kata orang-orang bilangnya gitu ya. Saya sudah pakai ini mungkin 4-5 tahun terakhir mempelajari corporate action dan melihat sesuatu dengan agak lebih ke depan, meskipun gitu ya kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat secara hitung-hitungannya realnya akan seperti apa gitu. Tapi saya ngelihat ini works, dan saya ngelihat ada 2 hal mengenai SMA yang mungkin bisa mendorong pergerakannya. Pertama adalah aksi korporasi dari grupnya dulu, yaitu MTech dengan Superbank gitu ya. Superbank, saya kaget karena Superbank dirilis duluan, sebenarnya saya kurang tertarik dengan Superbank. Tapi yang kedua adalah video yang sudah mulai digaungkan sejak 2022. Ini teman-teman bisa lihat videonya, saya bisa lihat gambarnya gitu ya. Saya ambil capture dari tahun 2022. Jadi kalau kita masuk di aksi corporate action dari sangat lama, mungkin posisinya kita kejebak gitu ya, turunan cukup dalam dengan berita-berita semacam ini. Tapi kalau kita masuk dalam posisi yang tepat, sekali lagi posisi yang tepat, posisi yang kita anggap cukup ideal untuk kita masuk, ya mungkin kita bisa dalam posisi yang lebih menguntungkan saat ini. Teman-teman bayangin aja, hedge fund memburu saham SMA gitu ya. Ini kan sebuah berita yang kalau menggiring beberapa investor, itu mereka bisa akibatnya apa? Nyangkut gitu. Nah, terlepas daripada itu, video ini adalah platform yang saya akui saya juga suka pakainya. Kenapa? Karena saya adalah penggemar olahraga, khususnya Liga Inggris. Ya, saya subscribe di sana udah dari lama, dan kita ngelihat growth-nya ya, growth dari sisi revenue maupun dari sisi subscribernya itu adalah nomor 1 di Indonesia, jelas gitu. Kenapa? Karena belum ada banyak saingannya. Yang dikembangkan oleh MNC menurut saya masih jauh dari kata menyaingi video dari sisi konten ya. Kenapa? Karena video udah keburu gandeng Liga Inggris, dia gandeng Liga Italia, dia gandeng Liga Spanyol, dia kembangin kontennya sendiri gitu ya. Jadi makin lama saya ngeliat video akan makin rich dari sisi konten. Jadi dengan kontribusi 20% video dari sisi kinerja, kalau konten-kontennya video ini terus berkembang, saya pikir dari sisi revenue SMA akan coba naikin sampai level 30% sebelum IPO ya. Jadi ketika mereka bisa berdiri sendiri akan kelihatan bahwa labanya cukup bagus, karena sekarang ini mereka sudah menyumbang sekitar 1,2 triliun gitu ya untuk kontribusi dari total pendapatannya SMA. Video ini divaluasikan cukup jumbo loh teman-teman, 11 sampai 14 triliun, yang artinya ini tuh melewati market cap-nya SMA saat ini. Bayangin anak usahanya hanya 30% valuasinya, tapi divaluasikan jumbo sekali, 11 sampai 14 triliun, dan menariknya SMA itu pegang 79% dari saham video. Bayangin kalau mereka ngerilis ya IPO dengan jumbo seperti tadi, 70% 9 sahamnya adalah milik video, anggaplah sudah terdilusi karena dilempar ke masyarakat jadi 60 sampai 65%. Still
ini jumlah yang akan menggelembungkan valuasinya SMA kalau video bener-bener. Nah, dari sisi valuasi ini adalah the falling giant gitu ya, sama seperti dengan jatuhnya MNC. Sama juga dengan SMA, ini falling giant bermain di harga 300-400 di awal tahun 2020 sampai 2021, jatuh sampai harga 100 kemarin gitu ya, 100 bahkan under 100. Menariknya gitu ya, sudah mulai dari tahun 2022 diberitakan untuk video malah makin jatuh gitu, malah makin jatuh. Yang saya lihat adalah rilisnya IPO video ini sudah semakin dekat sehingga harganya mulai bergerak naik gitu ya. Dengan PBV 1,6 dan per 15 kali bisa dikatakan profitability-nya kurang baik gitu. Dan kita juga nggak bisa mengatakan bahwa valuasi SMA sedang murah-murah banget, nggak juga, karena hampir semua emiten media sedang murah-murahnya. Tapi kita di sini bukan cari yang murah doang gitu teman-teman ya. Saya nggak terlalu suka untuk masuk di saham yang murah doang without ada sentimen atau apa-apa atau proyeksi untuk bisa melakukan turnaround. Menurut saya itu bukan style investasi saya gitu. Saya nggak suka saham yang murah doang. Murah doang mungkin banyak, tapi murah yang potensi untuk bisa melakukan kenaikan, diapresiasi oleh market karena sesuatu hal, kinerjanya turnaround atau apapun, itu yang perlu kita cari baik-baik. Jadi apa idenya dari SMA kali ini? Ini perusahaan media yang kalau kita bicara segmen tradisional, ini pemegang market share FTA yang masih cukup besar, bahkan yang paling besar gitu ya, 30% lebih market share-nya. Artinya dominasi iklan juga masih cukup banyak di sana. Kalau kita bicara dari faktor kondisi emitennya, ini lagi mau turn around. Saya nggak bilang turn around-nya sudah sukses, tapi sudah mulai kelihatan gitu ya. Hanya saja memang belum mencapai ke kinerja terbaiknya. Nah, yang lebih menarik adalah poin corporate action-nya. Yang tadi saya bilang ini akan menggelembungkan valuasi SMA karena dia pegang let's say 65%, 60-65% saham video yang divaluasikan 11-14 triliun tadi. Yang artinya kalau ini turnaround story-nya sukses dan IPO videonya sukses, menurut saya potensi SMA untuk jadi the next bagger itu terbuka cukup lebar gitu ya. Sekali lagi, yang perlu menjadi teman-teman catat adalah faktor risiko. Kita bicara soal peluang-peluangnya sudah ada. Saya kembalikan salah satu faktor penting, itu risiko. Saya tetap memberikan risiko SMA ini adalah saham yang medium risk gitu. Kenapa medium risk? Karena faktor pergerakan harganya yang sudah cukup tinggi belakangan ini. Teman-teman bayangin dari harga 100 sampai 170 sekarang ini sudah naik 70% gitu ya. Waktu SMA dibahas September tahun lalu, harganya masih 120, 130, mentok-mentok di area situ aja lah, muter-muter. Habis dibahas, bukannya naik, malah jatuh ke 100, bahkan 100 kurang. Ya, floating loss sempat 25%, 30%. Sekarang sudah berbalik naik gitu ya. Jadi, kalau teman-teman punya journey yang sama, mungkin kurang lebih kita punya di harga agak di bawah lah ya, 150 ke bawah, itu adalah menurut saya base buy-nya SMA. Di bawah 150. Kenapa? Karena kita ingin dapetin baggernya dia khususnya di harga 250 sampai 300. Jadi kalau SMA mampir ke harga 250 aja kita udah bagger, buat saya itu titiknya udah bagus. Tapi 300 menurut saya juga masih area di mana kita masih bisa dapetin bagger. Jadi maintain di harga 150 if possible. Kenapa? Karena menurut saya SMA meskipun saat ini jadi the falling giant, manajemennya bagus. Kita harus akui Under Group MTech itu salah satu well respected company lah ya, holding di Indonesia. Kinerjanya saya kasih nilai C meskipun dia masih turn around dan mulai membaik, tapi ini masih setengah dari capaian-capaian mereka dalam kondisi yang berjaya gitu ya. 1,1 triliun sekian loh, 1,1, 1,3. Keuangannya B, menurut saya karena utangnya, faktor utangnya yang sangat rendah, dan ini bisa bikin mereka fokus untuk ekspansi ya. Berarti manajemen dan keuangan menurut saya align. Sentimennya A, Superbank mungkin nggak terlalu dekat, tapi video menurut saya adalah sentimen yang kuat banget buat SMA gitu ya. Untungnya kita masuk notice di dekat-dekat gitu ya. Kita nggak termakan berita-berita ketika 2 tahun lalu video mulai digembar-gemborkan. Untungnya kita sabar. Nah, menurut saya ini waktunya itu sudah semakin dekat gitu. Hanya tinggal tunggu waktu gitu. Menurut saya ya. Saya nggak tahu kejadiannya akan kapan. Tapi dengan ngelihat bahwa SMA sudah 2 tahun terakhir ini kinerjanya turun, dengan melihat video yang semakin baik performance-nya, saya sih ngerasa sudah nggak terlalu lama lagi sih video akan melantai di bursa saham gitu ya. Cuman ada unsur spekulatif di sini yang coba saya notice bahwa kalau harga saham yang dari 100 naik ke 170 tiba-tiba dari longsor lagi, jauh longsornya bahkan, mungkin IPO videonya nggak cancel, cuman delay gitu. Nah, ini yang jadi satu faktor yang mungkin teman-teman boleh pertimbangkan mengenai emiten-emiten yang
Saya nggak terlalu suka emiten yang bener-bener murni backdoor listing tiba-tiba dia naik ribuan persen gitu ya. Buat saya itu susah sekali ditebak. Tapi kalau seperti SMA, Pak Andi dengan CBDK-nya, Raja dengan Ratunya, menurut saya sesuatu yang masih bisa kita analisa dengan cukup prudent gitu ya. So, itu aja teman-teman pembahasan kali mengenai saham SMA. Semoga menjawab request dari teman-teman yang sudah request. Dan habis ini bahas saham apa lagi, tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.